Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel Juragan Jambu. Kali ini Juragan Jambu akan melakukan pemupukan ya teman-teman. Di video yang kemarin teman-teman, itu kita menata ini ya, menata semua tanaman kita. Tanaman di dalam pot ya teman-teman. Kemarin kita menata ini dan sekarang teman-teman kita lakukan pemupukan karena udah lebih dari 3 minggu ini tidak kita pupuk teman-teman. Kali ini kita akan pupuk biar ada pertumbuhan lebih ngebut ya teman-teman ya, karena mulai ketika Juragan Jambu tinggal kirim-kirim ke luar kota dari bulan kemarin ya teman-teman, itu banyak yang enggak kita pupuk. Ada kita pupuk kali ini teman-teman. Sediakan ember saja teman-teman. Kalau saya ini kan ember 5 literan teman-teman. Saya kasih ini MAP ya teman-teman ya. Kita kasih MAP ini 1 sendok teman-teman. Satu sendok peres saja teman-teman, tidak usah munjung-munjung. Sama kita kasih pupuk NPK ya teman-teman. NPK nya 2 sendok teman-teman. Kita nyalakan dulu airnya teman-teman. Karena manual ya, jadi kita muter air dulu. Ini semuanya bibit sortir ya teman-teman ya. Bibit sortir itu bibit yang tidak dibeli oleh pelanggan di Juragan Jambu teman-teman. Jadi kita taruh di dalam pot atau kita buat tablang pot. Jadi kalau dibuat tablang pot ini teman-teman, ini saya memanfaatkan bibit-bibit sortiran atau bibit-bibit yang tidak bagus secara penampilan teman-teman. Nah, saya kan orang Jawa teman-teman ya, jadi menganut falsafah eman-eman teman-teman. Jadi yang jelek-jelek yang nggak dibeli oleh customer itu tetap kita rawat. Kan sayang teman-teman kalau nggak kita pergunakan ya. Selamat sore ya untuk semua teman-teman. Terima kasih banyak atas supportnya ya kepada Juragan Jambu. Karena sampai detik ini masih menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Tanpa bantuan teman-teman, saya bukan apa-apa ya teman-teman. Saya bukan artis, saya bukan selebritis teman-teman. Saya orang biasa, saya petani ya. Jadi saya berharap sekali bantuan dari teman-teman untuk menonton video ini secara penuh ya.
Ini ada suara musik ya teman-teman, karena ada orang nikahan di kampung saya. Nggak apa-apa, entah ini kena CR atau enggak ya, biarin lah. Karena orang menikah itu kan sekali dalam seumur hidup ya teman-teman, biarkan mereka bergembira teman-teman. Kita tetap seperti ini. Kita penuhi dulu airnya teman-teman. Sebenarnya ada kemarin itu tong yang gede ya teman-teman ya, tapi kok nggak ada di sini. Jadi kalau pemupukan teman-teman itu bisa dipakai 2 minggu sekali ya. Dosisnya tadi seperti itu teman-teman, 2 sendok NPK sama 1 sendok MAP ya teman-teman. Kalau punya MAP, kalau nggak ada ya nggak apa-apa teman-teman, pakai NPK saja sudah cukup, sudah bagus ya teman-teman. Cuman kalau ada MAP itu untuk memacu akarnya teman-teman, jadi akarnya itu biar lebih maksimal. Karena akar itu yang pertama kali mencari makanan di dalam tanaman ya teman-teman. Jadi memang harus kita buat kuat dan kokoh ya akarnya. Jadi ya memang harus kita pakai MAP teman-teman. Kalau nggak punya MAP di tempat teman-teman, teman-teman bisa pakai Ultradap. Sebentar ya, saya matikan dulu airnya. Bikin video sendiri, matikan air ya sendiri teman-teman. Kita aduk dulu teman-teman biar merata. Pemupukan itu kalau ada yang tanya baiknya itu dipupuk pagi atau sore, itu bebas teman-teman. Kalau bisa pagi ya bagus teman-teman. Cuman kalau pagi itu saya kan kadang sibuk ya teman-teman, kan ada banyak kebun yang kita kelola teman-teman, jadi kita nggak bisa nggak bisa melakukan pemupukan di pagi hari, bisanya di sore hari teman-teman. Kita kasih kurang lebih 1 liter ya teman-teman. Di dalam 1 pot ini mendapatkan 1 liter dari adonan ini tadi teman-teman. Kalau pot yang kecil-kecil seperti ini teman-teman, kita sesuaikan dulu, kita kasih 3/4 liter saja teman-teman. Kalau bercocok tanam ya memang harus telaten ya teman-teman. Kuncinya itu telaten teman-teman. Kalau nggak telaten ya nggak bisa teman-teman. Nah, jika dipupuk langsung airnya keluar seperti ini teman-teman, jadi airnya ya harus dikira-kira. Kalau 3/4 ini tadi masih keluar seperti ini, berarti kita kasih cukup setengahnya saja teman-teman. Jadi setengah liter, nggak perlu 3/4 liter teman-teman. Nah, ini pohon buah tin kita teman-teman, ini sudah berbuah. Kemarin juga sudah dipaneni ya sama anak saya teman-teman, buahnya. Karena anak saya itu suka sekali dengan buah-buahan teman-teman. Kalau yang pot gede seperti ini 1 liter teman-teman ya. Yang ini kan tanamannya udah gede, ini dikasih 1 liter. Ini perkembangan alpukat Saposo 34 yang kita posting dulu teman-teman. Di awal-awal video saya membuat ini, bahkan saya buat playlist ya teman-teman. Ini saya tanam dari bibit sortiran, dan pertumbuhannya sekarang seperti ini teman-teman. Udah cakep banget ya. Nanti akan saya update lagi ini, yang ini teman-teman.
biar teman-teman tahu mulai dari awal ya, ketika awal kita tanam sampai nanti berbuah di dalam pot seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman tahu berapa bulan kita membuahkan ini ya. Diaduk ya teman-teman ya, jangan sampai lupa untuk tidak diaduk. Jadi biar pupuknya ini merata, kan kita ngoplos nih pupuknya teman-teman ceritanya. Jadi ya memang harus kita aduk. Kalau teman-teman tanya pupuk NPK apa yang terbaik ya, bebas teman-teman. Sesuaikan dengan kondisi dan lingkungan di teman-teman ya. Kalau di sana lebih ada mutiara ya pakai mutiara nggak apa-apa teman-teman. Kalau nggak ada mutiara bisa pakai yang lain, misal merek Pak Tani atau mungkin DGW. Yang penting teman-teman paham akan kandungannya, itu bisa dilakukan pemupukan. Yang penting itu paham kandungannya teman-teman. Kalau pupuk NPK 16 ini untuk apa, kalau pupuk NPK fosfatnya lebih tinggi itu untuk apa, itu teman-teman harus paham. Yang penting itu dulu teman-teman harus memahami. Ini untuk fase pertumbuhan atau untuk pembuahan itu teman-teman harus memahami dulu. Karena kalau kita tidak paham dengan kandungannya teman-teman ya nanti kan konyol ceritanya teman-teman. Masa waktunya berbuah kita pupuk dengan pupuk pertumbuhan, jadi kan ya nggak masuk ya teman-teman ya. Udah habis teman-teman, tadi kita ngecor lagi. Teman-teman tanya MAP itu apa teman-teman? Ya ini, kalau produknya dari Merauke ya teman-teman ya, saya pakainya. Sebenarnya kalau merek itu bebas teman-teman, yang penting teman-teman paham kandungannya itu bisa. Pokoknya cari yang kadar fosfatnya di atas 60 ya teman-teman ya, 60% ya. Bagus untuk pertumbuhan. Nah kebetulan yang kita miliki sekarang ini teman-teman, semuanya lagi dalam proses pertumbuhan teman-teman. Karena yang gede-gede kan udah pada laku teman-teman. Di postingan sebelumnya kan, yang gede-gede udah pada laku. Jadi ya kita membuat lagi teman-teman.
Ini NPK-nya udah agak lama teman-teman, karena saya jarang memupuk dengan NPK kemarin-kemarin teman-teman. Ini sampai ininya basah pupuknya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini tetap bisa kita pergunakan teman-teman. Sore hari dan seger banget ya teman-teman suasananya. Kalau bertani ya memang seperti ini teman-teman, harus telaten ya. Kemarin tadi siang itu saya habis ada pembeli teman-teman, beliau itu bercerita bahwa di tempat beliau itu kemarin bibit alpukat yang dari saya itu rata-rata di umur 2,5 tahun udah pada berbuah teman-teman. Bahkan untuk beberapa varietas alpukat yang sulit berbuah pun di tempat beliau ya, itu juga gampang berbuah teman-teman. Ternyata setelah kita sharing, ternyata beliau itu memperlakukan proses awal tanamnya itu dibuat lubang teman-teman. Jadi lubangnya itu tidak 50 cm teman-teman, tapi lubangnya 1 meter. Jadi lebar 1 meter, kedalamannya cukup 50 sampai 70 cm teman-teman. Yang penting lebar. Menurut beliau, pemahaman beliau teman-teman, itu kenapa kok dibuat lubang sampai 1 meter, lebarnya 1 meter ya lubang tanamnya, itu biar akar gampang bergerak teman-teman. Secara logika memang benar, apalagi di tanah yang padat ya teman-teman. Ketika kita cuma membuat lubangnya 50 dan yang 1 meter, itu kan jelas beda teman-teman. Akar akan lebih cepat berkembang jika lubangnya, diameter lubangnya itu lebih lebar teman-teman. Jadi akar itu kan ke samping ya, jadi akar itu tidak ke atas teman-teman, jadi akar itu tetap ke samping terus. Nah itu secara logika, secara kita pikir gerambiangan seperti ini teman-teman, udah betul banget. Dan beliau membuktikan di 2,5 tahun pohon alpukatnya udah berbuah teman-teman. Berbuah pertama itu enggak 10 kilo, 20 kilo enggak teman-teman, langsung 60 kilo. Seperti jenis aligator gitu ya, pameling gitu, terus apa namanya, Mickey, itu rata-rata 60 kilo teman-teman. Pohonnya gede-gede. Saya dikasih tahu sama videonya ya teman-teman ya. Ketika sini kan dibawakan videonya, ketika proses berbuahnya dan ketika proses lagi ada buahnya banyak sekali di pohon, itu divideokan sama beliau. Itu saya kagum banget ya, perawatannya luar biasa teman-teman. Beliau cuma menerapkan pemupukan lewat daun teman-teman, itu rutin dilakukan itu setiap 1 minggu sekali. Jadi beliau itu apa namanya, rajin untuk melakukan pemupukan daun. Jadi kita sebagai petani kan sering melupakan tentang pemupukan daun teman-teman. Kita cuma pemupuk ya lewat bawah saja kan, biasanya seperti itu ya teman-teman. Tapi beliau beda teman-teman, dari bawah juga tetap dipupuk, dari atas lewat stomata ini teman-teman ini juga dipupuk, dan itu hasilnya bagus banget teman-teman. Kalau boleh diadu teman-teman ya, tanaman saya dengan tanaman beliau itu jauh, tetap bagusan beliau ya. Kalau kita mengadunya secara head to head ya, secara di 2,5 tahun ya. Kalau punya saya memang berbuah di 2,5 tahun, bahkan 2 tahun pun berbuah teman-teman. Cuman nggak segede dan sekokoh milik beliau teman-teman. Karena ya perlakuannya itu nggak sama. Kalau saya kan mungkin untuk perlakuan pemupukan daun itu mungkin 2 minggu sekali ya teman-teman. Dan beliau bisa intens itu 1 minggu sekali. Ya satu alasannya teman-teman ya, karena saya kan saya kerjakan tuh banyak ya teman-teman. Ada beberapa kebun yang saya kerjakan ya, atau yang saya kelola milik orang-orang ya. Nah beliau kan cuma fokus di kebunnya saja, ada tanaman cuma 15 tanaman ya. Jadi itu gampang secara handle teman-teman. Jadi teman-teman yang masih menganggap nggak punya lahan untuk tidak bisa bertanam atau tidak bisa menanam pohon ya, contohlah beliau teman-teman, tanam 1 pohon, tanam 15 pohon kalau dirawat dengan
maksimal, hasilnya juga bagus teman-teman, nggak akan kalah dengan yang punya berhektar-hektar itu. Saya tadi udah sharing sama beliau banyak banget teman-teman, dan saya juga dapat masukan dan ilmu baru teman-teman, bahwa nggak semuanya kan saya bisa ya teman-teman ya. Jadi kita harus mendengarkan masukan dari orang lain juga, karena kita bukan dewa ya teman-teman ya, kita ini manusia ya. Jadi memang harus mendengarkan masukan dan saran dari orang lain. Ini alpukat B7 ya teman-teman, ini kita dongkel teman-teman. Jadi ini kemarin itu kan ditanam di lahannya customer saya teman-teman. Terus beliau itu kemarin itu mau dibuat bangunan yang ada tanaman B7-nya ini teman-teman. Terus beliau bilang, kalau bisa diselamatkan, diselamatkan saja mas. Oke, terus lalu saya dongkel teman-teman. Dan alhamdulillah masih bagus teman-teman. Karena saya tahu tekniknya ya, untuk melakukan pendongkelan pohon alpukat ya teman-teman. Dan ini baru kita kasih pupuk yang pertama, ini setelah kita tidak apa-apakan atau tidak kita pupuk selama 1 bulan teman-teman. Kita bersihkan rumput-rumputnya dulu, baru kita pupuk ya. Yang ini alpukat Kuba teman-teman, ini salah satu alpukat favorit saya. Alpukat Kuba ini berasal dari Vietnam teman-teman. Kalau rasa buahnya enak banget teman-teman. Saya sudah makan ini berkali-kali, dan mulai dari awal makan sampai terakhir makan itu kapan ya, 3 bulan kemarin, rasanya nggak pernah berubah teman-teman. Tetap enak. Sebelum kita pupuk teman-teman, kita bersihkan dulu daun-daunnya teman-teman. Karena banyak daun yang jatuh, jadi harus kita sapu dulu ya teman-teman ya, biar kelihatan lebih cakep teman-teman. Masa yang merawat cakepnya seperti ini, tanamannya nggak cakep kan ya, lucu ya teman-teman ya. Jadi kita bersihkan biar lebih keren. Ini jambu air Sugar Barbie teman-teman, yang postingannya udah berkali-kali saya posting di channel ini maupun channel satunya teman-teman. Kita bersihkan biar bersih teman-teman, karena ada pepatah ya teman-teman ya, ana dofatul minal iman ya teman-teman ya. Cek, kita bersihkan dulu teman-teman biar bersih. Nah kan kalau bersih itu enak teman-teman, kita buat ngopi-ngopi di sini, kita buat ngobrol dengan customer itu juga enak teman-teman. Saya sering menemui customer saya di sini teman-teman, kita ngobrol sharing juga di sini, itu sering banget. Kalau tidak di lahan ya, kalau minta di lahan ya monggo gitu. Saya ketemuan di lahan, cuman beberapa teman-teman itu yang suka main ke sini lebih nyaman berada di sini teman-teman, karena ya dekat rumah dan asri ya teman-teman ya. Ini adalah jambu air Dalhari teman-teman. Ini kita pruning sekalian, banyak tunas airnya teman-teman.
Nah kalau terlalu banyak tunas air juga nggak akan berbuah teman-teman. Udah besok aja ini untuk pruningnya. Kita fokus untuk pemupukan di sore hari ini. Kalau untuk nurutin pekerjaan ini teman-teman ya nggak akan selesai teman-teman. Sampai ada nisa pun nanti ya nggak akan selesai teman-teman. Kita fokus di pemupukan saja. Karena kalau saya udah di kebun teman-teman, itu bisa berjam-jam itu saya kerasan teman-teman. Kenapa ya? Memang karena saya suka berkebun ya teman-teman ya. Ya seperti teman-teman ini loh, ketika punya cewek itu ya, itu kan kalau telepon itu bisa berjam-jam ya, mungkin seperti itu teman-teman. Nah ini satu lagi teman-teman, untuk teman-teman yang masih berpacaran atau belum menikah teman-teman ya, kalau telepon itu bisa berjam-jam gitu ya. Tapi kalau udah dari istrinya teman-teman, yakin teman-teman kalau dapat chat WA aja pasti balasnya cuma oke, ya gitu aja ya. Ya itu tidak iya teman-teman, tapi ye aja gitu ya. Kalau pas jadi pacarnya dulu kan tiap menit tiap detik itu kan WA apa gitu ya. Tapi setelah menikah ya seperti itu teman-teman. Saya udah ngerasain itu. Kita ambil pupuknya teman-teman. Ini kenapa terlihat kuning teman-teman? Ini kan yang di video kemarin teman-teman. Ketika saya tinggal keluar kota, jadi nggak ada yang nyirami teman-teman. Teman saya yang bantu itu juga fokus garap di kebun satunya teman-teman. Jadi teman saya nggak bisa merawat ini, alias terlupakan teman-teman. Ketika saya pulang itu saya kaget ya. Daun-daun pada kuning seperti ini teman-teman. Media tanam di dalam pot juga kering. Mengerikan teman-teman. Untung nggak mati. Ya untung saja nggak mati ya teman-teman ya, masih apa namanya, masih bisa disembuhkan. Tapi ya saya sempat marah teman-teman ke teman saya yang saya pasarai ya, kok bisa sampai seperti ini kan gitu ya. Saya marahnya tuh nggak yang gimana-gimana teman-teman, saya kan mengingatkan tentang tanggung jawabnya teman-teman. Jadi kalau orang yang udah dibayar itu ya memang harus tanggung jawab teman-teman, harus konsisten kepada pekerjaannya, nggak bisa seenaknya teman-teman. Begitupun juga teman-teman ya, ketika menjadi seorang karyawan ya memang harus apa namanya, harus konsisten, harus nggak boleh seenaknya kerja itu teman-teman. Harus apa namanya, harus loyal, harus tepat waktu. Pokoknya ya seperti di perjanjian kerja kita loh teman-teman. Kalau kita disuruh untuk merawat ya harus kita rawat sepenuh hati, nggak boleh kita buat main-mainan atau seenaknya. Karena efeknya banyak sekali teman-teman. Beberapa ini kan tabel lambat karantina milik sahabat kita yang kita rawat di sini atau kita bantu untuk perawatannya. Kalau ini sampai mati, ini kan saya rugi teman-teman. Saya harus mengganti. Makanya saya marahi kemarin teman-teman. Bukannya saya sok-sokan gitu ya. Enggak, ya memang harus saya ingatkan biar kejadian seperti ini tidak terulang lagi teman-teman. Tapi nggak saya pecat ya teman-teman ya, tetap saya pekerjakan. Cuman saya marahi teman-teman. Kalau nggak dikasih marah teman-teman nanti bisa seenaknya. Kita marahin lah tipis-tipis, nggak apa-apa teman-teman. Biar teman saya itu juga banyak mikir ya. Kalau nggak dirawat itu kan ya kasihan pohonnya. Oke, kayaknya cukup ya teman-teman, videonya seperti ini saja teman-teman. Ya udah apa namanya, udah cukup ya, ini kurang dikit, nanti akan saya buat. Gak usah di video untuk pemupukan yang kurang berapa ini teman-teman, kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kurang 10 pot kita buat videonya. Kita tidak video ya teman-teman ya, karena udah terlalu panjang teman-teman videonya, nanti takut teman-teman kepanjangan. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Saya mohon untuk ditekan tombol like-nya ya teman-teman ya,
Dan tolong dibantu share juga teman-teman video ini, biar video ini sampai ke sana, ke sini, ke sana, dan ke sini juga teman-teman. Pokoknya kemana-mana teman-teman. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah-salah dan kurang-kurangnya. Selamat sore, salam dari Juragan Jambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.